Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Imam Kartobi. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk merangkai rangkaian modul 1 di praktikum elektronika digital. Yang mana rangkaian modul 1 ini berupa rangkaian gerbang logika dan kombinasi. Oke, langsung saja untuk merangkai rangkaiannya. Di sini saya menggunakan software multisim. Kita buka dulu multisimnya. Sudah tampil di layar multisim, bisa dilihat. Nah, untuk percobaan pertama, ini kita akan merangkai rangkaian gerbang N. Nah, di sini dalam proses merangkai rangkaian gerbang N ini kita menggunakan beberapa komponen elektronika. Yang pertama itu seperti sumber tegangan ya. Di sini sumber tegangan yang kita gunakan itu DC power. Nah, untuk DC power sendiri bisa kita ambil di sini di place source. Oke, play source ya, bisa dilihat pada layar play source. Di sini kita tinggal pilih DC power. Oke. Oke, maka akan tampil di sini DC power. Nah, untuk komponen selanjutnya itu kita menggunakan SPDT. Untuk mencari komponen SPDT kita tinggal ganti di sini source ini kita ganti ke all group. All group. Nah, di sini kita ketikkan saja di sini di atas ini di komponen ini kita ketik SPDT. Maka langsung muncul dan kita pilih SPDT yang paling atas. Oke. Sesuai dengan yang ada pada gambar rangkaian SPDT yang kita butuhkan itu ada 2 SPDT. Jadi kita ambil satu lagi SPDT-nya. Oke, ini sudah. Oke, selanjutnya kita cari gerbang logika N dengan cara mengetikkan tulisan N di sini. N. Oke, bisa dilihat ya. Nah, di sini kita gunakan N2. N2 di sini artinya itu gerbang logika N yang mempunyai 2 input dan 1 output. Kita oke, kita ambil. Oke, sudah muncul ya N2. Nah, selanjutnya komponen yang kita butuhkan adalah lampu indikator. Lampu indikator di sini fungsinya untuk mengetahui apakah rangkaian kita itu sudah benar atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan probe ya. Kita ketik probe. Oke, probe-nya itu bebas kalian mau pilih warna apa. Ini banyak pilihan. Nah, di sini saya menggunakan warna hijau, probe digital green. Oke. Kita taruh di sini. Ya. Sudah lengkap semua ya, sesuai dengan yang ada pada modul. Untuk komponen-komponennya sudah lengkap. Oke, jadi sekarang kita tinggal hubungkan tiap-tiap komponen. Tapi sebelum kita hubungkan, di sini kita balik dulu untuk SPDT-nya. Nah, di sini kita klik SPDT-nya, klik kanan pada keyboard, kita tinggal rotate, bukan rotate ya, maaf, kita flip horizontal. Oke, sudah kita flip horizontal, habis itu kita flip vertikal. Nah, maka bakalan seperti ini tampilannya kawan-kawan. Begitu juga untuk saklar yang kedua, klik kanan pada keyboard, pada mouse atau touchpad, terus kita flip horizontal, terus kita klik kanan lagi, terus kita flip vertikal. Oke. Oke, selanjutnya kita hubungkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita hubungkan untuk yang bagian sini, bagian bawah dari DC power. Kita hubungkan ke sini. Untuk bagian yang atasnya itu kita hubungkan ke SPDT yang satu, bagian sini. Oke, selesai. Nah, untuk yang atas juga dihubungkan ke atas, sama-sama dihubungkan juga. Terus yang bawah ini kita hubungkan di sini ya. Oke. Nah, tinggal bagaimana kita menghubungkan saklar 1 dan saklar 2. Saklar 1 outputnya itu ke kaki pertama gerbang N tadi. Saklar kedua juga ke kaki, sedangkan saklar keduanya itu ke kaki kedua. Langsung saja untuk outputnya dihubungkan di sini ke probe yang sudah kita ambil tadi. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tes. Ini posisinya 00, dia mati ya. 10 mati. 11 tetap mati. Karena di sini kita belum kita hidupkan. Kita runningkan dulu. Oke, sudah di running. Kita coba ya sekarang. 00 dia mati. 10 mati. 11 dia hidup. Kalau 01 dia mati. Oke, jadi sudah benar ya rangkaiannya sesuai dengan teori. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke rangkaian kedua.
Baik, sekarang kita lanjut ke rangkaian yang kedua. Nah, untuk rangkaian kedua ini kita tinggal pilih mau kita tetap di sini untuk merangkainya atau kita mau buka di desain baru. Nah, di sini saya akan menggunakan desain baru pada multisim dengan cara ketik ctrl plus n. Maka di sini bakalan muncul seperti ini, blank, new design, dan blank, kita klik create. Oke, maka sudah tampil ya. Sudah tampil. Nah, sekarang untuk rangkaian kedua itu rangkaian gerbang OR. Oke. Nah, untuk rangkaian gerbang OR ini masih sama seperti yang sebelumnya komponennya. Di sini kita membutuhkan satu buah power supply berupa DC power. Oke, kita ambil DC power. Selanjutnya kita butuh dua buah SPDT. Kita ganti ini ke all group. SPDT kita ketik di sini SPDT. Ya, sudah ada ya SPDT 1, SPDT yang kedua. Nah, selanjutnya kita cari di sini itu karena rangkaian kedua ini berupa rangkaian gerbang OR, kita cari saja, kita ketik OR. Maka akan langsung muncul OR 2. Kita pilih OR 2 yang artinya itu gerbang OR dengan dua buah kaki input dan satu buah output. Klik OK. Selesai, dan yang terakhir jangan lupa kita gunakan probe sebagai lampu indikator. Probe kita gunakan warna biru ya, probe blue. Selesai. Untuk step selanjutnya kita flip SPDT tadi. Pertama kita klik SPDT-nya, klik kanan, terus flip horizontal, habis itu kita flip vertikal. Oke, seperti itu ya. Kedua juga sama, flip horizontal, flip vertikal. Maaf, kita rotate dulu, kembalikan dulu, flip vertikal. Ya, sudah jadi ya. Masih sama seperti yang sebelumnya. Untuk di bagian atas ini, bagian atas dari DC power kita hubungkan ke bagian atas dari SPDT, sedangkan yang bawah juga kita sama saja hubungan ke yang bawah. Oke, gini. Kan yang ini juga dihubungkan ke atas. Hati-hati dalam menyambungkannya, jangan sampai terhubung ya antar dua kabel ini, karena rangkaiannya bakalan tidak akan jalan nanti. Oke, untuk output SPDT 1 dihubungkan ke kaki pertama, output SPDT 2 dihubungkan ke kaki kedua. Kedua dari gerbang OR. Sudah selesai. Di sini kita langsung saja kita hubungkan output gerbang OR ke probe. Nah, sekarang kita yang rangkaian satu tadi kita stop dulu runningnya. Begini, stop running. Gunanya agar kita bisa untuk melakukan running ke rangkaian kedua. Di sini ya. Sekarang kita running rangkaiannya. Nah, bisa dilihat ketika gerbang OR ini posisinya 00, maka dia akan mati. Sedangkan ketika kita ubah ke 1 dan 0, maka dia akan hidup. Sedangkan 01 dia hidup, untuk 11 juga harusnya dia hidup. Nah, ini sudah sesuai ya dengan apa yang diajarkan pada saat praktikum. Jadi rangkaian di multisim kita ini sudah benar dengan yang ada pada modul. Oke, cukup untuk rangkaian yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua tadi sudah selesai, sorry. Sekarang kita lanjut ke rangkaian yang ketiga. Itu berupa rangkaian gerbang NAND. Di sini saya akan buat desain baru lagi. Di sini kita stop dulu runningnya. Stop, kita buat desain baru. Create. Oke, untuk rangkaian logika NAND sebenarnya masih sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja kita maaf, ternyata kita rangkaian yang ketiga itu gerbang logika NOT dulu ya, baru yang NAND ya. NOT. Gerbang logika NOT. Nah, di sini yang jadi perbedaan, di sini hanya saja kita menggunakan satu buah SPDT. Tetap kita masih menggunakan DC power. Satu buah SPDT, di sini kita ubah dulu all group SPDT. Ini kita ganti NOT. Sudah ketemu NOT. Dan satu buah probe.
Oke, nah untuk SPDT-nya masih sama seperti yang sebelumnya, kita balik dulu. Kita klik, kita flip horizontal, habis itu kita flip vertikal. Oke, sekarang langsung saja kita hubungkan DC powernya ke SPDT. Sudah terhubung ya. Kita lihat. Oke, untuk outputnya di sini. Sedangkan ini untuk output gerbang notnya gini. Oke, langsung saja kita coba. Karena cuman punya dua kondisi, yaitu hidup dan mati. Langsung saja. Ini kita dalam kondisi mati, dia hidup. Sedangkan dalam kondisi running dulu ya. Sudah running. Nah, ini kondisi dia sedang terputus ya. Mati, hidup, dua kondisi ya. Oke, sudah. Oke, lanjut ke rangkaian selanjutnya, itu rangkaian gerbang logika NAND. Nah, di sini saya akan langsung saja menggunakan rangkaian yang sebelumnya telah saya buat untuk rangkaian gerbang NAND-nya. Tinggal kita ganti saja ya kawan-kawan, karena memang komponen yang digunakan itu sama persis, hanya saja membedakan penggunaan gerbang logikanya di sini. Nah, sini bisa dilihat kan, ini N, kita delete dulu, kita hapus N, terus kita ganti dengan gerbang logika NAND. Ini kita ganti all group, di sini kita ganti dengan NAND. Oke, NAND 2. NAND 2 ini artinya gerbang logika NAND 2 buah input dan 1 output. Untuk gerbang logika NAND ini sendiri itu merupakan kebalikan dari gerbang logika N, yang mana ini adalah kombinasi dari gerbang logika NOT dan juga N, itu NOT N jadinya ya. Oke, sudah dihubungkan. Untuk outputnya kita hubungkan ke probe langsung. Oke, sekarang kita running dulu. Untuk multisimnya yang lama kita stop, terus yang ini kita running ya. Oke, bisa dilihat ini pada saat kondisi 1-1 ya kawan-kawan. 1-1 dia mati, 0-1 dia hidup, 1-0 dia hidup. Kalau dia 0-0 dia juga tetap hidup. Oke, 1-1 mati, 0 hidup, 1-1 hidup. Oke, sudah ya untuk gerbang NAND. Cukup untuk gerbang NAND. Nah, sekarang selanjutnya kita lakukan untuk gerbang NOR. Nah, untuk gerbang NOR ini masih sama, tinggal kita ganti saja ini. Kita ganti gerbang logikanya ini, kita hapus dulu, kita klik, kita delete. Kita cari gerbang logika NOR di sini. Source kita all group. Kita cari gerbang logika NOR. NOR 2 ini udah ya. Oke, udah selesai, kita hubungkan kaki 1, kaki 2, hubung output. Oke, sudah terhubung ya semuanya. Sekarang kita running ini untuk kondisi 0-0 dia hidup, 1-0 dia mati, 0-1 dia mati, kalau 0-0 dia hidup. Ini gerbang logika NOR ya. Selesai, kita stop running. Nah, untuk rangkaian selanjutnya itu adalah rangkaian gerbang XOR. Masih sama prosesnya seperti yang tadi. Untuk mempersingkat waktu saja ya, kita klik gerbang logikanya, kita delete, terus kita ganti dengan gerbang XOR. Source, all group, XOR. XOR 2. Oke. SPDT 1 ke kaki 1, SPDT 2 ke kaki 2. Sedangkan output itu ke probe. Oke, sudah selesai ya. Langsung aja kita running. Oke, ini kondisi 0-0 dia mati, 1-0 dia hidup, 0-1 dia mati, sedangkan dia hidup, sedangkan untuk 1-1 dia bakalan mati. Oke, beres untuk XOR. Nah, ini gerbang yang selanjutnya itu adalah XNOR. Masih sama saja, XNOR itu tinggal kita ganti aja ini, kita delete. Oh maaf, kita stop dulu running sebelum delete, karena dia bakalan tidak bisa di delete ya kalau masih running. Kita stop, kita delete. Kita cari komponen gerbang logika XNOR di sini.
XOR sudah, ketik XNOR. XNOR 2 seperti yang dilihat ya pada layar ya. Oke, XNOR 2. Tinggal kita hubungkan saja kabel-kabelnya. Ya, sudah terhubung, outputnya ke probe. Oke, kita running. Ya, hidup. Ini mati. Hidup. Oke ya, aman ya. Sudah bisa dilihat ya. Oke, seperti yang sudah dilihat, sudah sesuai. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Sebelumnya kita stop dulu ini runningnya. Nah, kita di rangkaian selanjutnya ini merupakan rangkaian kombinasional yang terdiri dari dua buah gerbang logika yang berbeda, yaitu gerbang logika AND dan OR. Kalau di modul itu pada gambar 1.11. Oke, 1.11 gerbang AND dan gerbang OR. 1.11 rangkaian kombinasi. Oke, di sini pada gambar kita masih menggunakan sumber tegangan berupa DC power dan juga dua buah SPDT. Yang membedakan hanya kita menggunakan 3 buah gerbang logika. Jadi di sini saya akan tetap menggunakan dua yang ini, tidak akan saya hapus. Dan saya akan menghapus gerbang logika ini. Dan untuk probe-nya saya akan geser sedikit ke sini. Nah, di sini kita menggunakan dua buah gerbang N ya. Gerbang N, kita cari dulu gerbang N. All group N. Gerbang N2. Ya, ini ya. Oke. Satu lagi. Ya. Nah, dan yang satunya kita menggunakan gerbang OR. Oke, untuk gerbang OR. Oke, OR2 ini ya. Oke, baik, sudah kita ambil semua. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan gambar yang ada pada multisim. Nah, kalau di gambar rangkaian ini kita lihat di sini dia menggunakan 3 buah SPDT ya. Jadi kita tinggal tambah saja SPDT satu lagi. Maaf, tadi saya salah lihat, ternyata kita menggunakan 3 buah SPDT. SPDT. Oke, SPDT yang satu lagi sudah kita ambil ya. Oke, kita klik SPDT-nya, kita flip horizontal, habis itu kita flip vertikal. Nah, untuk SPDT-nya ini itu masing-masing dia tetap terhubung satu sama lain. Yang oke, ini kita luruskan dulu biar enak ya. Oke, ini ya. Atas dihubungkan ke sini, ke yang atas, sedangkan yang bawah dihubungkan ke yang bawah. Oke, biar teman-teman tidak bingung, di sini saya akan mengganti warna kabel. Warna kabel tinggal kita pilih kabelnya, kita klik kanan, habis itu kita net color. Nah, di sini saya akan menggunakan warna hijau stabilo. Oke, udah kelihatan ya perbedaannya ya, kawan-kawan. Oke, sekarang kita lihat lagi pada gambar rangkaian itu seperti apa rangkaiannya. Nah, untuk di rangkaian ini itu S1 dihubungkan ke sini, sedangkan untuk kaki kedua itu dihubungkan ke kaki pertama gerbang N. Oke. Nah, setelah itu untuk saklar yang di tengah itu dihubungkan ke kaki kedua, kaki yang telah kita hubungkan tadi. Dan sedangkan untuk saklar yang ketiga itu kita hubungkan ke kaki kedua gerbang N yang kedua. Untuk outputnya itu output 1 masuk ke kaki 1 gerbang OR, output 2 masuk ke kaki 2 gerbang OR. Untuk output gerbang OR-nya langsung saja kita hubungkan ke sini. Oke, sudah kelihatan ya. Tinggal kita running. 111 011 101 110 1100. Ya, intinya kita bisa lihat untuk outputnya itu sudah sesuai dengan yang dipelajari pada saat praktikum tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian yang selanjutnya. Kita stop dulu.
Rangkaian selanjutnya di sini kita menggunakan dua buah gerbang kombinasi antara gerbang NAND dan juga gerbang XNOR. Oke, jadi kawan-kawan, untuk kombinasi selanjutnya itu adalah kombinasi gerbang NAND dan XNOR, maaf. Oke, tinggal karena masih menggunakan 3 gerbang logika yang dikombinasikan, kita tetap menggunakan 3 saklar. Jadi kita hanya perlu menghapus 3 gerbang yang kita ambil tadi untuk mempersingkat waktu ya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita cari gerbang logikanya di sini di all group ini. Kita cari gerbang logika yang pertama itu gerbang NAND. Gerbang NAND 2 ini kita membutuhkan 2 buah gerbang NAND. Oke. Sedangkan yang selanjutnya itu kita membutuhkan gerbang XNOR 2. Oke, seperti biasa jangan lupa kita hubungkan secara seri dulu kaki kedua ke kaki yang pertama, gerbang logika yang kedua. Oke, sudah. Untuk kaki 1 gerbang 1 itu masuk ke saklar 1. Sedangkan kaki kedua, input kaki kedua gerbang kedua itu masuk ke saklar yang ketiga. Kan untuk saklar tengah-tengah ini kita masukkan ke kaki yang telah dihubungkan sebelumnya. Nah, di sini untuk outputnya kita hubungkan output gerbang 1 NAND pertama ke XNOR. Sedangkan untuk gerbang NAND yang kedua outputnya itu ke kaki 2 gerbang XNOR. Sedangkan untuk output dari gerbang XNOR langsung saja kita hubungkan ke LCD. Oke, sekarang tinggal kita running, kita lihat apakah benar hasilnya. 111 0 0 001 ya. Nah, ini sudah benar ya kawan-kawan, sesuai dengan yang ada pada modul. Jadi untuk penjelasannya dijelaskan pada saat praktikum. Ini sudah dijelaskan. Oke, mungkin itu saja sekian tutorial untuk multisim pada percobaan pertama praktikum elektronika digital laboratorium elektronika dan instrumentasi jurusan fisika Universitas Sriwijaya. Mungkin untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.